Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa inilah kehendak Tuhan supaya kita bertekun dalam firman-Nya, supaya kita bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam kasih seorang akan yang lain, bertekun dalam pelayanan. Sebab itulah yang menjadi tanda gereja yang sejati. Itulah yang menjadi tanda gereja yang memuliakan Kristus. Pada kesempatan ini saya akan masih berkhotbah dari Hakim-Hakim pasal 6. Mari kita baca ayat 12. Ayat 12 mulai. Kita mengulangi lagi pembacaan ini. Tapi tidak sampai seluruh ayat sampai ayat 40 ya, kita loncat beberapa ayat. Saya membaca untuk kita sekalian, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ini kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Kita loncat ke ayat 36. Ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun. Dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja,
biarkanlah aku biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Haleluya. Pagi ini saya menyampaikan bagian yang terakhir dari kedaulatan Allah yang tak terbantahkan. Minggu lalu kita belajar bagaimana Allah yang berdaulat itu menyertai umatnya. Dan penyertaan Tuhan itu membawa umatnya kepada kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus ingat bahwa Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Kesadaran ini akan membuat kita terus mengucap syukur atas keadaan apapun juga. Kesadaran akan kehadiran Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita akan terus membuat kita tabah menghadapi segala sesuatu. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita setia melayani Dia. Sebab sungguh Dia ada bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Dan pagi ini saya akan berbicara tentang bagaimana Allah itu sabar terhadap keraguan-raguan umatnya. Bagaimana Allah itu mau memberi jawaban, mau menyediakan kebutuhan kepada umatnya yang ragu-ragu itu dengan memberi tanda seperti yang diinginkan oleh umatnya itu. Namun demikian kita harus ingat bahwa keraguan itu bukan hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Keraguan itu dibenci oleh Tuhan. Keraguan-raguan kepada Allah itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Kata Rasul Yakobus bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu itu tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang membutuhkan tanda itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi dari kisah Gideon kita belajar bahwa Allah yang berdaulat itu ternyata Dia sabar terhadap keraguan umatnya. Ternyata Allah yang berdaulat itu Dia berkenan memberikan tanda untuk menolong supaya umatnya itu beroleh iman yang sungguh-sungguh. Dan mari pada kesempatan pagi ini kita mau belajar dari kisah Gideon tentang bagaimana Allah itu begitu sabar dan mau memberi jawaban kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah Bapak Ibu, berbicara mengenai meragukan Tuhan, siapa yang tidak pernah ragu-ragu kepada Tuhan? Itu masalah yang sangat alamiah ya. Pasti ada saatnya kita kurang percaya, kurang yakin terhadap Tuhan, kurang percaya terhadap kehendaknya, kurang percaya terhadap apa yang diperintahkannya sehingga kita tidak sungguh-sungguh taat. Saya sungguh bersyukur melihat bagaimana Nuh itu mentaati Tuhan, melakukan firman-Nya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, apakah kita sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh hidup tepat seperti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pikir dalam hidup ini kita tidak lepas dari keraguan. Dan tidak jarang karena keraguan-raguan yang kuat menguasai kehidupan kita, kita ini seringkali meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, beri tanda. Saya mau tanda ini, saya mau tanda itu. Kita seringkali tidak pernah merasa cukup dengan firman Tuhan. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih, saudara. Ini bukan sesuatu yang baik, tetapi ini adalah natur manusia. Ini adalah sifat kita. Kita ini sering ragu, sering meminta tanda untuk mendapatkan kepastian dari firman Tuhan. Tetapi sungguh bersyukur, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu sabar atas keraguan umatnya. Amin.
Dan Tuhan itu berkenan memberi jawaban atas tanda yang umatnya butuhkan sebagai bimbingan. Seandainya Tuhan tidak sabar kepada umatnya, waduh, saya berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat memenuhi Tuhan, yang dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Seandainya Tuhan tidak sabar kepada umatnya, tidak ada seorang pun yang sampai pada penggenapan rencana Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan kisah-kisah perjanjian lama itu ya, kisah Nuh, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Daud. Kalau bukan Tuhan sabar terhadap ketidakpercayaan mereka, pemberontakan mereka, kedegilan hati mereka untuk meminta tanda, maka mereka tidak akan sampai dapat menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Kita bersyukur bahwa Allah itu sabar. Amin. Dan kita bersyukur bahwa dengan melihat kesabaran dan jawaban Tuhan, kita melihat bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Bahwa kalau kita bisa ya memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sepenuhnya karena berkat Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Seperti Paulus katakan, bahkan kehendak yang ada dalam diriku itu berasal dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang setia membimbing kita, kita tidak akan sampai pada saat ini. Amin. Makanya mari kita memahami bahwa sesungguhnya keselamatan kita, berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita, bahkan kalau kita dapat memenuhi rencana Allah dalam setiap kehidupan kita, itu semua adalah kasih karunia, itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas mengajar kita untuk kita mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Alkitab mengajar kita untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahkan ketika tidak ada tanda-tanda yang meneguhkan janji Tuhan itu, kita harus percaya pada firman-Nya. Bahkan tatkala kita diserang dengan keraguan, ada orang-orang yang membimbangkan kita, ada hal-hal yang membuat kita kurang percaya, Tuhan mengajar kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya. Bapak Ibu, Allah itu setia dan sepenuhnya dapat dipercaya. Amin. Semua yang dikatakannya itu benar dan pasti akan digenapi. Makanya kita diajar untuk sungguh-sungguh percaya. Namun demikian dari kisah Gideon dan beberapa kisah yang lain Bapak Ibu, ketika keraguan itu muncul dalam kehidupan umat Tuhan, dan umat Tuhan itu datang kepada Tuhan untuk mendapat peneguhan, Allah itu sabar. Dan Allah itu mau memberi jawaban, Allah itu mau membimbing. Dan tatkala kita mengalami keraguan dalam hidup kita, Allah mendorong kita untuk membawa keraguan kita itu kepada Allah. Jangan sampai keraguan itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi keraguan itu mendorong kita untuk datang kepada Allah untuk mendapatkan penguatan sehingga iman kita tidak goyah. Amin. Ini yang perlu kita kerjakan. Dan Allah yang sabar itu, Allah yang berkenan memberi jawaban itu, akan menguatkan iman kita dengan segala kesabaran, dengan segala jawaban untuk membimbing kita tetap setia pada kebenarannya. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12-40 ini kita menemukan sebuah kisah yang menarik, juga kisah yang penuh dengan instruksi-instruksi tentang Gideon. Ya, kisah ini menyingkapkan wawasan yang sangat luar biasa, wawasan yang sangat mendalam tentang kesabaran dan jawaban Allah terhadap keraguan dari umatnya. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa narasi ini tidak hanya sekedar menunjukkan transformasi dari Gideon, seorang yang penakut, seorang yang lemah, seorang yang putus asa, seorang yang sembunyi, menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, menjadi pembebas dari bangsa Israel. Tetapi kisah ini juga menyatakan kepada kita tentang bagaimana Tuhan
yang dalam kasih karunia-Nya yang besar itu sabar dan memberi jawaban kepada umat-Nya atas keraguan mereka, menegaskan rencananya melalui tanda-tanda kehadirannya dan juga jaminan akan keberhasilan. Mari kita mulai lagi dari panggilan Tuhan dan keraguan Gideon. Bapak Ibu, dari ayat 12 sampai 16 kita sudah membaca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, menyatakan bahwa Allah itu menyertai Gideon. Bapak Ibu, ini satu pernyataan yang luar biasa. Gideon, Allah menyertai engkau. Ini adalah perkataan dari Allah melalui malaikat Tuhan ya. Dan pada akhirnya Allah memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Kita melihat bagaimana Allah telah menyatakan pilihannya atas Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang Midian. Bapak Ibu bayangkan, ini yang datang adalah malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Tuhan menyertai engkau. Seharusnya seperti Maria ya. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan. Tetapi tidak demikian dengan Gideon. Ketika dia mendengar Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Lalu apa jawab Gideon? Dia mengatakan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi? Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu mengatakan sesuatu kepada anak-anak, sesuatu yang benar, dan Bapak Ibu akan melakukannya, lalu dia mengatakan, yang benar Pak, yang benar Mah. Kira-kira marah enggak Bapak Ibu? Saya pikir kita tidak senang ya dengan ketidakpercayaan anak-anak kita sendiri. Yang luar biasa, dari kesabaran Tuhan ini kita melihat bahwa Allah itu begitu setia menolong umatnya yang sedang dalam keraguan. Lalu kita membaca lagi saudara ya, ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Tetapi jawabnya apa lagi? Tuhanku, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Aku ini kaum yang paling kecil. Aku adalah orang yang paling muda dalam keluargaku. Lalu Allah berkata lagi, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Bayangkan, Tuhan masih sabar. Kalau tidak sabar, ya udah kamu tidak percaya, ya udah aku cari orang lain aja. Wah, kalau begitu Gideon nggak akan pernah jadi pahlawan yang gagah berani. Gideon nggak akan pernah menjadi pembebas bangsa Israel pada waktu itu dari penindasan orang Midian. Allah kita sabar, amin. Bayangkan ini umat ya. Mengatakan, Tuanku, Tuanku. Tapi Tuhan tetap mengatakan, tidak, aku menyertai engkau. Engkau akan kubuat berhasil. Engkau akan mengalahkan orang Midian itu sampai habis. Dari sini saja kita bisa melihat bukti kesabaran Allah. Kita juga melihat bagaimana Allah ingin menegaskan kehadirannya di tengah-tengah keraguan Gideon. Dan bahwa Allah mau meneguhkan iman Gideon. Supaya Gideon dapat memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Nah, sudah ragu gak cukup lagi. Minta tanda Bapak Ibu ya. Kita membaca tadi dalam ayat 17 sampai 21. Dia minta tanda. Minta tanda atas apa? Atas kebenaran bahwa yang berfirman itu adalah Allah. Dia meragukan bahwa yang berfirman itu adalah Allah sendiri. Ngeri ya.
Ayat 17, perhatikan ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Waduh saudara. Benarkah Tuhan ini engkau sendiri yang berfirman kepadaku? Jangan-jangan ini bukan Tuhan. Bapak Ibu, ini lebih menyakitkan lagi sebenarnya ya. Ketidakpercayaan yang seharusnya mendatangkan murka, mendatangkan hukuman. Tetapi luar biasa Allah sabar. Ketika dia meminta, janganlah engkau pergi terlebih dahulu. Kalau engkau memang Tuhan yang berfirman kepadaku, tunggu, aku akan membawa persembahanku. Janganlah pergi sebelum aku mempersembahkan persembahan itu kepadamu. Dan Allah berkata apa? Baik, aku akan menunggu engkau sampai engkau membawa persembahanmu. Maka pergilah dia mempersiapkan persembahannya. Dan dia membawa persembahannya daging dan roti itu. Lalu apa kata Tuhan? Taruh di atas batu. Siramkan kuahnya di atas daging dan roti itu. Maka Tuhan memberi tanda. Tuhan menyentuh persembahan itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Dan dari batu itu keluar api. Dan membakar, menghanguskan semua korban yang Gideon berikan kepada Tuhan. Allah tidak hanya sabar, tetapi berkenan memberi jawaban. Amin. Coba kalau Tuhan ngomong, ya wis, kalau nggak percaya ya udah, aku pergi aja. Tapi luar biasa, Allah kita sabar. Dan kalau Tuhan tidak sabar kepada Gideon, Gideon nggak akan pernah menjadi pahlawan yang gagah berani. Kalau Tuhan tidak berkenan memberi jawaban, memberi tanda, mungkin Gideon tidak akan pernah menjadi pembebas bangsa Israel. Dan mungkin juga itu berlaku untuk kita semua. Kalau Tuhan gak sabar sama kita, kita gak setia sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya yakin ini semua karena kesabaran Tuhan. Siapa yang gak pernah menyakiti hati Tuhan? Dengan keraguan-raguan, dengan kedegilan hati kita untuk meminta tanda, tapi syukur Tuhan itu sabar. Dan tidak hanya itu lagi Bapak Ibu. Ternyata kesabaran Allah terus berlanjut ketika Gideon juga meminta tanda lagi. Setelah Allah memberikan tanda yang begitu luar biasa dengan membakar persembahan Gideon, maka Gideon masih ragu lagi. Kita baca ayat 36. Ya, kita baca lagi ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, ini benar-benar tanda ketidakpercayaan. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka ketahuilah aku bahwa engkau yang menyelamatkan orang Israel dari perantaraanku seperti yang kau firmankan. Waduh. Dua blek Gideon ini sudah diberi jaminan bahwa aku menyertai engkau akan memukul kalah habis semua orang Midian. Baru membakar semua korban bakarannya, keluar api dari batu. Saudara, itu mujizat yang luar biasa, tanda yang luar biasa. Masih juga dia bimbang. Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku dengan perantaraan aku, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba ini ya di tempat pengirikan. Kalau besok pagi guntingan bulu domba ini basah dan tanah itu kering, maka tahulah aku bahwa engkau yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan bangsa Israel melalui perantaraanku. Luar biasanya apa? Tuhan sabar, saudara. Dan Tuhan memberi jawaban. Amin. Nah, sudah diberi, minta lagi. Dia tahu sebenarnya Tuhan bisa marah. Lihat, Gideon bicara seperti ini di ayat yang ke-39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Gideon sadar bahwa ketidakpercayaan, ya, tindakannya meminta tanda yang berulang-ulang itu akan bisa mendatangkan murka Allah. Tetapi dia berkata apa? Janganlah kiranya murkamu bangkit
terhadap aku. Apabila aku minta tanda sekali lagi, sekarang lakukan yang sebaliknya ya Tuhan. Bila guntingan bulu domba itu kering dan tanah di sekitarnya basah, maka taulah aku bahwa Engkau yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang Midian melalui perantaraan aku. Bayangkan saudara. Dan terhadap keraguan-raguan Gideon, terhadap permintaan Gideon akan tanda-tanda itu, Allah sabar dan Allah memberi jawaban. Kita melihat bahwa Allah mau meneguhkan iman umat ketebusannya. Amin. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kesabaran dan jawaban Tuhan ini? Kita bisa melihat bahwa Allah itu memahami ketakutan kita. Allah itu memahami keraguan kita. Ada toleransi saudara ya ternyata ya. Bahwa ternyata Tuhan bisa menerima. Itu dianggap wajar jika kita merasa tidak mampu. Jika kita merasa ragu-ragu atas panggilan Allah atas hidup kita. Atas firman-Nya yang harus kita ikuti. Ternyata Allah itu memahami ketakutan kita, memahami keraguan kita, memahami kelemahan kita. Namun Allah tidak mau kita tetap tinggal dalam ketakutan, tetap tinggal dalam kelemahan, tetap tinggal dalam kekhawatiran. Amin. Allah mau kita bangkit, saudara. Dan tanggapan Allah yang sabar terhadap Gideon dengan memberi jawaban atas tanda-tanda yang dia minta, itu mencerminkan bagaimana Allah itu ingin memberikan kepada kita kekuatan, menolong kita, memimpin kita, supaya kita dapat memenuhi rencana kehendak-Nya atas kehidupan kita. Allah memahami ketakutan dan keraguan kita, dan Allah mau menolong kita supaya kita dapat mengatasi keraguan kita, ketakutan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat memenuhi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kemudian juga kita melihat bagaimana Allah itu bersedia untuk memberikan jaminan, saudara ya. Allah itu bersedia memberikan jaminan kepada kita. Allah mau memberikan tanda-tanda seperti yang diminta oleh Gideon. Dia tidak segan melakukannya. Dia memberikan dengan tujuan supaya iman Gideon dikuatkan. Supaya Gideon dapat maju melangkah dalam kepastian. Ini adalah bukti keterlibatan Allah yang intim dalam kehidupan umatnya. Kita harus percaya bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, Allah itu terlibat intim dalam kehidupan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa datang dengan keberanian untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita alami, apa yang kita inginkan. Dan Allah mau terlibat dalam kehidupan kita, dan Dia mau supaya kita kuat dan tidak menjadi lemah lagi. Kemudian dari kesabaran Allah kepada Gideon dan kesediaannya memberi tanda, kita belajar tentang pertumbuhan iman itu melalui kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Gideon tidak akan mengalami transformasi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang telah hadir melalui malaikatnya itu. Tuhan yang memberikan firman bahwa Dia menyertai Gideon. Tuhan yang telah mengatakan bahwa Gideon akan berhasil. Tuhan yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan bebas dengan perantaraan Gideon. Tuhan yang memberikan tanda-tanda itu, maka Gideon tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi dewasa rohani kalau kita nggak percaya sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan ragu-ragu. Sekalipun Allah sabar, Allah mau memberi tanda, sebaiknya kita cukup percaya pada firman-Nya saja. Amin. Bahwa Allah iya dan amin, firman-Nya sepenuhnya dapat dipercaya, dan bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab, saudara, kita melihat perspektif yang beragam ya tentang
keraguan umat Tuhan dan jawaban Tuhan itu. Kita menjumpai tokoh-tokoh Alkitab yang bergumul dengan keraguan dan mencari tanda-tanda. Dan kita melihat ada respon Allah yang cukup beragam, saudara. Dan ini memberikan kepada kita satu wawasan yang penting untuk kita jalankan dalam hidup ini. Coba kita melihat tentang keraguan Thomas, saudara. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas itu ragu. Ragu pada kesaksian para murid bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia mengatakan kepada murid-murid yang lain, aku tidak percaya sampai aku menyentuh tubuh Yesus. Sampai aku menyentuh luka-luka Yesus. Aku tidak akan percaya sebelum aku berjumpa muka dengan Yesus. Menyentuhnya, meraba luka-lukanya. Terhadap keraguan Thomas, kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29. Bagaimana Yesus sabar pada keraguan Thomas. Dan dia mengatakan, Thomas, ini aku, raba luka-luka yang ada di tubuhku. Dan jangan tidak percaya lagi. Tetapi percayalah. Tetapi di akhir dari kisah itu Yesus berkata apa? Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Allah sabar. Allah berkenan memberi jawaban. Tetapi Yesus juga mengatakan lebih berbahagia orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Intinya adalah bahwa iman itu sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Dan Allah mau menuntun kita dari keraguan sampai kepada iman yang sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ya. Allah mau kita sungguh-sungguh percaya. Karena hanya itu kunci untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Maaf kalau saya bertanya, apakah setiap firman yang Bapak Ibu baca dari Alkitab, yang Bapak Ibu dengar melalui mimbar ini, apakah sungguh-sungguh dipercaya dan dilakukan? Amin. Wah, itu yang perlu kita syukuri. Kalau kita masih ragu, kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan, jangan-jangan itu buah dari ketidakpercayaan. Dan kalau kita tidak datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan penguatan iman, sehingga kita melakukan firman Tuhan, jangan-jangan iman kita gugur. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak sabar kepada Thomas, dan kalau Tuhan tidak bersedia memberi jawaban, ini leluka di tanganku, ini leluka di lambungku, ini leluka di kakiku, ini leluka di kepalaku. Kira-kira Thomas gugur gak imannya? Saya pikir dia akan gugur. Karena dia mengatakan, aku tidak akan percaya sampai aku melihat dia dan meraba luka-lukanya. Kita melihat juga kesabaran Yesus kepada Petrus. Petrus tidak lagi mengikut Tuhan. Petrus kehilangan iman. Dia pergi kepada pekerjaannya yang semula. Dia kembali melaut, saudara. Tetapi Allah sabar dan menunjukkan dirinya kepada Petrus secara pribadi. Dan dia menolong Petrus untuk memiliki iman yang sungguh kepadanya. 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bicara soal kesabaran, ini bicara soal peneguhan Allah kepada Petrus. Diulang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku, diteguhkan lagi. Lalu yang ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu menangislah Petrus sejadi-jadinya. Engkau tahu Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Dan karena kesabaran dan jawaban Allah ini, Petrus kembali kepada iman dan melayani Tuhan. Amin.
Ini sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus itu sabar dan mau memberikan jawaban untuk menguatkan iman supaya umatnya tetap setia kepadanya. Nah, kemudian coba kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 29. Ini kisah yang menarik, yang jarang dibaca mungkin ya. Tentang seorang anak yang dirasuk setan ya. Dan yang membisukan dia. Markus pasal 9. Mulai ayat yang ke-14. Ini kisah yang menarik. Ya, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, perhatikan, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya." Perhatikan kata-kata ini. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini tanda ketidakpercayaan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Amin. Kita melihat kesabaran Tuhan Yesus ketika orang ini menunjukkan ketidakpercayaannya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yesus menegur dengan keras, Jika engkau dapat, katamu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu orang ini mengaku, "Ya Tuhan, tolonglah aku ini yang tidak percaya." Terhadap pengakuan, terhadap permohonan peneguhan iman ini, Yesus tidak menegur lagi dengan keras, tetapi dia menyembuhkan anak itu. Amin. Bapak Ibu, kita melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa terhadap ketidakpercayaan umatnya. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan mau menjawab kita, ketika Tuhan hadir menemui kita di tempat ketidakpercayaan kita, Tuhan mau kita sepenuhnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kemudian contoh lain tentang seorang yang meminta tanda. Tentunya kita tahu tanda yang diminta oleh Hizkia. Ya, pada waktu itu Hizkia sakit keras dan dia sudah mau mati. Tetapi Tuhan berkata, ya,
melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia tidak akan mati. Terhadap firman Tuhan ini, Hizkia meminta tanda, saudara. Hizkia meminta tanda. Coba kita baca Yesaya 38 ayat 7 sampai 8. Yesaya 38. Ya. Ketika Hizkia meminta tanda, ayat 7, Yesaya 38. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Bapak Ibu, ini orang sakit dijanjikan sembuh oleh Tuhan, tapi ragu-ragu dan minta tanda, dan Tuhan dengan sabar memberi jawaban atas keraguan dan berkenan memberikan tanda. Allah kita sabar, amin. Coba kalau tidak sadar, enggak sembuh itu Hizkia. Ya enggak percaya ya wis, mati sana aja. Makanya saya mau kita semua mau melihat, mengoreksi hidup kita masing-masing. Kalau kita ada sampai sekarang, mungkin itu karena kesabaran Tuhan. Dan pasti itu karena kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan nggak sabar terhadap saya, ya mungkin saya nggak akan sampai pada titik sekarang ini. Satu lagi hal mengenai tanda-tanda, mari kita membaca di Matius pasal 12 ayat 39. Matius pasal 12 ayat 39. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang meminta tanda karena ragu akan kemesiasannya. Ya. Matius pasal 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini orang-orang yang meragukan kemesiasannya, yang meragukan dia adalah Kristus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap keraguan-raguan akan ketuhanan Yesus, akan kemesiasan Yesus, keraguan-raguan bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat, tidak akan direspon dengan tanda-tanda lain selain tanda dari Nabi Yunus. Itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Terhadap ketuhanan Yesus, kita harus percaya bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan karena dia telah mati memikul dosa-dosa kita. Dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, kita tidak boleh ragu terhadap ketuhanan Yesus. Kita tidak boleh meminta tanda lain. Tuhan, kalau Engkau berkuasa, kalau memang Engkau Allah, maka datanglah kepadaku, tunjukkan kuasa-Mu. Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan terhadap keraguan yang seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia itu Mesias. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Karena dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus keras terhadap tanda satu ini. Jadi Yesus menegur permintaan akan tanda-tanda yang bukan berasal dari iman yang tulus, yang bukan berasal dari keinginan untuk mendapatkan penguatan, tetapi mencobai Yesus, meragukan ketuhanannya, meragukan otoritasnya. Dan hanya ada satu tanda untuk orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ialah kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Mari sekali lagi, Alkitab mengajar sekalipun Allah sabar, sekalipun Allah berkenan memberikan jawaban atas permohonan kita untuk mendapatkan tanda, tetapi Allah mengajar supaya kita sungguh-sungguh percaya
Karena lebih berbahagia orang yang percaya sekalipun tidak melihat tanda-tanda. Amin. Tetapi pagi ini saya juga mau mengingatkan, mari kita bersyukur. Mari kita menyadari, kalau kita bisa sampai pada titik sekarang ini, itu karena Tuhan sabar. Dan kalau kita menyadari bahwa masih ada terus keraguan dalam kehidupan kita, jangan diam, segeralah datang kepada Tuhan untuk mendapat penguatan, dan jadilah percaya dengan sungguh-sungguh, jadilah setia, karena itulah yang kita butuhkan. Hanya iman yang sungguh-sungguh, hanya iman yang kokoh yang akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Amin. Sama-sama kita berdoa.